Audio Jungle. Quack, 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 quack. Audio Jungle. Saku ke-11 Pak Kulas ya. Oke, dengarkan ceritanya ya. Menjelang peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus, warna merah putih menjadi primadona. Orang-orang sibuk, ada yang mengecat pagar rumahnya ya, atau pagar di gangnya. Kemudian buat gapura. Siapa yang di rumahnya ada gapura? Ada hiasan 17 Agustus merah putih? Ada, betul ya. Kemudian lampu-lampu warna-warni ada tidak? Ada. Kelap-kelip menambah semarak suasana. Seperti biasa di setiap RT dan RW diadakan aneka pertandingan. Siapa yang kemarin ikut lomba? Iya, hebat. Menang tidak? Keren ya. Ada yang ikut balap karung. Siapa tuh yang kemarin di sekolah juga ya? Ada yang ikut balap karung. Ada yang ikut panjat pinang. Ada nggak sih sekarang panjat pinang? Ada, di rumah ada. Wih, dapat apa Fatir? Sepeda. Baju, kaos, jersey. Ya, seru ya kalau ada panjat pinang, lomba makan kerupuk. Siapa yang ikut? Wih, banyak ya. Yang ikut lomba makan kerupuk. Menang tidak? Nah, menang tambah plus kenyang ya. Apalagi kata heran anak tambah nasi. Makan kerupuk pakai nasi katanya, dia bawa nasi sendiri ya. Kemudian acara-acara yang lain di mana-mana ya. Namun ya, dapat diam. Diam. Oke. Nah, ini nih, di kampungku selalu ada satu acara yang berbeda. Acara istimewa itu bisa berupa lomba nyanyi, lagu Indonesia Raya. Ada nggak di tempat kalian lomba nyanyi? Nggak ada. Oke. Kuis kemerdekaan, ada tidak? Kuis kemerdekaan sudah seru tuh, seru tuh ya. Kemudian menyebutkan nama jenderal, nama-nama pahlawan, ada tidak? Ada. Oke. Memarut singkong, ih keren banget ya. Lomba memarut singkong. Nah, ini yang hebat nih, menebak isi saku Pak Kulas yang jumlahnya ada 11. Nah, apa tuh ya, lomba apa itu? Pokoknya terserah Pak Kulas sang sponsor. Jadi ternyata Pak Kulas ini sponsor setiap acara 17 Agustus ya. Pak Kulas selalu tampil dengan celana panjang dan bersaku ya. Celana panjangnya warna abu-abu dan bersaku 4. Nanti di mana tuh ya? 1, 2, 3, 4. Oh, depan belakang 4 ya. Kemudian ada 2 di lutut. Ada ya celana yang di lututnya atau ada sakunya ya, kayak celana buat mancing ya. Kemudian kemejanya juga berwarna abu-abu dengan 7 saku. Wow, banyak sekali. 2 di dada, 2 di bawah, 2 di bagian depan sebelah dalam kemeja, dan 1 saku besar di punggung. Waduh, di punggungnya juga ada saku ya. Di punggung bagian dalam. Oh, jadi diumpetin. Ada nggak kalian kantung rahasia? Nah, Pak Kulas punya tuh rahasianya di punggung bagian dalam. Nah, lalu dengan suaranya yang nyaring, dia akan memimpin lomba yang disponsorinya. Kata orang, Pak Kulas mah tidak pernah merayakan ulang tahun. Buat apa ulang tahunku diperingati? Yang penting ulang tahun kemerdekaan negara kita. Nah, kata Pak Kulas. Jadi dia nggak pernah merayakan ulang tahunnya, tapi kalau 17-an semangatnya luar biasa, selalu mensponsori dengan hadiah-hadiah untuk anak-anak ya. Berapa banyak pahlawan yang sudah gugur dalam perjuangan kemerdekaan. Kita harus bersyukur karena negara kita ini sudah merdeka. Jadi 17 Agustus harus dirayakan, kata Pak Kulas ya. Namun sayang sekali 17 Agustus tahun ini Pak Kulas
Kemana kira-kira ya? Kemana kira-kira? Masyarakat sekitar merasakan ada sesuatu yang hilang rasanya pada peringatan Hari Proklamasi di kampung ini. Pak Kulas ternyata memang sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan usia beliau sudah 80 tahun usianya. Ya, lalu masyarakat semuanya bersedih, merasa kehilangan ya. Tapi Pak Kulas tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Namanya juga tidak terpampang di TV atau di surat kabar. Pak Kulas tahu tidak pekerjaannya apa? Dia bukan orang kaya tapi suka bagi-bagi hadiah. Tahu tidak pekerjaannya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Perampok, astagfirullah. Enggak. Ini terinspirasi sama cerita Pak Amar nih. Bukan, dia orang baik ya. Pekerjaan Pak Kulas ternyata seorang penjahit, betul ya, penjahit di kampung itu. Namun dia adalah pahlawan di hati semua orang. Ya, dia memiliki kenangan tersendiri di setiap orang di kampung itu. Mereka tahu sedikit kisah Pak Kulas. Tahu tidak, Kulas itu ternyata bukan nama aslinya. Ada tidak yang tahu Kulas itu kepanjangannya apa? Ayo kelas 1, kelas 2, Kulas. Kulkas. Kulas. Kulas. Nah, ternyata Kulas kepanjangannya adalah kunya itu saku. Lasnya 11. Jadi julukan Pak Kulas itu adalah kepanjangan dari saku ke-11. Ternyata beliau punya cerita yang luar biasa ya. Waktu negara kita ini sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan, Pak Kulas tentu masih gagah dong ya, masih muda, ganteng, keren ya. Namanya waktu itu belum Pak Kulas. Tahu namanya aslinya siapa? Nama aslinya Asikin. Nah, siapa nama aslinya? Nama aslinya Pak Asikin. Dan ini dia seorang penjahit yang kreatif. Ya. Bahannya, dia itu membuat pakaian khusus untuk dirinya sendiri, yaitu celana panjang dan kemeja seperti yang selalu dia pakai setiap 17-an, yang kemejanya itu bersaku 11 ya. Dan itu didapat dari kenalannya yang seorang Belanda. Ya. Jadi beliau penjahit yang terkenal tuh ya, sampai disponsori oleh orang Belanda ya. Baik tentunya ya, yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, suatu hari ada pembersihan di kampung itu. Pasukan Belanda sedang mencari dokumen penting ya, dokumen rahasia yang menurut berita ada pada salah seorang warga. Disembunyikan gitu ya. Semua rumah digeledah. Dan orang-orang semuanya diperiksa satu persatu, tapi dokumen itu ketemu tidak? Dokumen penting tadi tidak ketemu ya. Ternyata dokumen rahasia itu dititipkan kepada Pak Kulas alias Asikin tadi ya. Nah, orang berpikir Pak Kulas itu tidak akan dicurigai ya, karena langganan jahit Pak Kulas itu banyak kan orang-orang Belanda semuanya ya. Nah, Pak Kulas akhirnya diperiksa, tetapi dokumen itu tidak berhasil ditemukan ya. Tahu tidak? Karena dia menyimpannya di mana? Di sakunya. Sakunya kan banyak ya, tapi ada satu saku rahasia yang tidak diketahui orang-orang, yaitu di punggung bagian belakangnya. Nah, itu saku ke-11 ya. Nah, jadi sejak itulah karena dia berjasa menyelamatkan dokumen penting tadi ya, dia dapat julukan Pak Kulas.
11 ya, saku ke-11. Oh, nanti langsung nih, Mah bikinkan aku baju yang ada saku belakangnya di belakang bonbon ya, saku rahasia. Ini ngobatin uang jajan apa di situ ya? Oke, jadi ketika Indonesia sudah merdeka, Pak Kulas tetap menjadi penjahit kampung. Dan setiap 17 Agustus dia selalu memakai celana dan kemejanya yang bersaku 11. Dia pun menjadi sponsor lomba di kampung itu. Namun dia bukan orang kaya ya, tapi Pak Kulas selalu apa? Supaya bisa mempunyai uang, apa ya cara yang harus dilakukan? Menabung. Jadi setiap ada pelanggan, ada penghasilan ya, Pak Kulas tuh nabung, bukan buat dirinya sendiri tapi buat memberikan hadiah sponsor lomba 17-an setiap tahun sampai dia berusia 80 tahun dan tutup usia. Ya, luar biasa tidak Pak Kulas tuh. Luar biasa ya. Jadi ia pun selalu mengingatkan anak-anak agar tidak tawuran. Yang benar saja, masa tawuran sama saudara sendiri? Memalukan. Memangnya Indonesia bisa merdeka kalau dulu para kakek kalian tidak bersatu melawan penjajah? Nah, begitu nasihat Pak Kulas. Ini Pak Kulas sudah tidak ada di dunia, namun kisahnya tetap hidup di antara orang-orang di kampung kami. Ia sangat bangga mempunyai bangsa yang merdeka. Perbuatan Pak Kulas menjadi teladan bagi kami. Nah, ini cerita dari Widya Suwarna. Oke, sudah selesai ceritanya.